مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Ibu-ibu sahabat Salimah yang dirahmati Allah, alhamdulillah Allah perkenankan kita menjalani Ramadan dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, dari detik ke menit. Semoga semua amal ibadah kita di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga hari-hari ke depan kita dapat mengisi Ramadan ini dengan ibadah-ibadah sebaik-baiknya dan amal soleh sebanyak-banyaknya. Semoga Allah berkahi kita, rahmati kita, dan mampukan kita menjadi orang yang istiqomah di jalannya. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan pengikut-pengikutnya setia hingga akhir zaman. Amin ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan ini saya ingin mengajak ibu-ibu sekalian untuk membahas tentang peran strategis muslimah di bulan Ramadan. Ibu-ibu sekalian, sebagai seorang perempuan, seorang muslimah, entah itu sebagai ibu atau sebagai istri atau sebagai anak, kita memiliki peran strategis dalam menjaga harmonisasi keluarga di bulan Ramadan ini. Perempuan muslimah memiliki peran untuk menjaga keharmonisan segala hal yang terkait dengan rumah tangga. Yang pertama terkait dengan urusan dapur, yang kedua urusan sumur, dan ketiga adalah urusan kasur. Nah, peran-peran ini menjadi simbol-simbol tertentu dalam kekuatan kita sebagai seorang muslimah. Peran yang pertama untuk urusan dapur. Urusan dapur adalah simbol harta dan sesuatu yang dikonsumsi. Seorang ibu memiliki tugas untuk memastikan kehalalan makanan dan minuman yang disajikan. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 168. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyibah wa la tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Wahai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di muka bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaiton, karena sesungguhnya syaiton itu adalah musuh yang nyata bagimu. Ibu-ibu sekalian, kita sebagai seorang muslimah, baik sebagai seorang ibu ataupun seorang istri, kita mendapatkan tugas untuk menyediakan makanan dan minuman di rumah kita. Oleh karena itu, menetapi pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita harus berusaha untuk memastikan makanan dan minuman yang kita sajikan hanyalah makanan-makanan yang halal dan thayyib. Makanan yang halal dan baik untuk diri kita, untuk keluarga kita. Ya. Kemudian bagaimana kita bisa memastikan kehalalan makanan dan minuman itu? Tentu kita mulai dari tentang perolehan harta kita. Seorang suami yang mencari nafkah di luar rumah, atau juga kita para istri yang berkarir di luar rumah, mendapatkan penghasilan dari kerja-kerja kita, dari aktivitas-aktivitas kita.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya yang halal itu jelas, sebagaimana yang haram pun jelas. Di antara keduanya terdapat perkara syubhat yang masih samar, yang tidak diketahui oleh kebanyakan orang. Barang siapa yang menghindarkan diri dari perkara syubhat, maka ia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Barang siapa yang terjerumus dalam perkara syubhat, maka ia bisa terjatuh pada perkara haram. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, kita sebagai seorang muslimah memiliki kewajiban untuk memastikan apakah harta yang masuk ke dalam rumah tangga kita, ke dompet-dompet kita, itu halal. Ya. Kita bertanya kepada suami kita, pasti halalkah harta yang dibawa ke rumah? Karena insya Allah kita akan dapat menahan lapar, menahan haus, tetapi tidak dapat menahan siksa api neraka. Karena itu kita pastikan harta yang sampai ke rumah kita adalah harta-harta yang halal saja. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa mencari sesuatu yang halal adalah kewajiban bagi setiap muslim. Hadis riwayat Tabrani dan Ibnu Mas'ud. Nah, diriwayatkan dalam hadis At-Tabrani bahwa salah satu sahabat yang bernama Sa'ad pernah memohon pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar mendoakan dirinya menjadi orang yang diijabah doanya. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, baguskanlah makananmu, niscaya Allah akan menerima doa. Nah, harta yang halal, makanan yang halal, makanan yang thayyib, ini akan menjamin diterimanya doa. Maka kita perlu dan harus mengusahakan segala hal yang masuk ke dalam mulut kita adalah makanan yang halal dan thayyib. Dalam hadis yang lain dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai umat manusia, bertakwalah engkau kepada Allah dan tempuhlah jalan yang baik dalam mencari rizki. Karena sesungguhnya tidaklah seorang hamba akan mati hingga ia benar-benar telah mengenyam seluruh rizkinya, walaupun terlambat datang. Maka bertakwalah pada Allah dan tempuhlah jalan yang baik dalam mencari rizki. Tempuhlah jalan-jalan mencari rizki yang halal dan tinggalkanlah yang haram. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, ini adalah pesan yang perlu dan harus kita pegang. Harus kita yakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memanggil kita kembali kepadanya sebelum semua rizki yang ditentukan, sebelum semua rizki yang ditetapkan kepada kita sampai pada kita. Maka marilah kita terus berusaha untuk memastikan bahwa harta yang sampai pada kita adalah harta yang halal. Kemudian yang kedua, urusan sumur. Urusan sumur adalah merupakan simbol kesucian dan kebersihan. Maka tugas seorang muslimah adalah memastikan rumah itu bersih dan suci dari najis. Bagaimana kita memelihara rumah-rumah kita, kediaman kita, supaya rumah-rumah kita adalah rumah-rumah yang bersih, yang indah dipandang, yang nyaman untuk ditinggali, yang merupakan tempat istirahat yang enak. Ya. Maka diperlukan tersedianya air yang cukup untuk wudhu, cukup untuk mandi, untuk mencuci, dan membersihkan segala hal yang ada di rumah kita. Nah, disinilah kita memiliki peran strategis untuk menjaga kesucian dan kebersihan rumah tangga kita. Semoga Allah memberikan kepada kita kemudahan. Di Indonesia, insya Allah, kita mendapatkan keberkahan berupa berlimpahnya air, berupa mudahnya kita memperoleh air.
maka kita syukuri itu semuanya. Kemudian yang ketiga, urusan kasur. Urusan kasur ini adalah merupakan simbol pelayanan sebagai istri dan sebagai ibu. Seorang istri atau seorang ibu yang salihah, dia akan menjadi pelayan terbaik di rumah-rumah tangganya. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 34. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wassalihatu qanitatun hafidhatul lil ghaibi bima hafizallah. Sebab itu maka wanita yang salehah ialah yang taat pada Allah, lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada. Oleh karenanya Allah telah memelihara mereka. Karena itu kita berupaya menjadi wanita-wanita salihah. Wanita-wanita yang taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wanita yang memelihara diri ketika suami kita tidak ada. Karena Allah telah memelihara kita. Marilah ibu-ibu sekalian, kita berupaya sebaik-baiknya menjadi istri dan ibu yang mampu melayani, mampu memberikan kepuasan dan kebaikan kepada suami dan anak-anak kita. Kemudian dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, pernah ditanyakan kepada Rasulullah SAW, siapakah wanita yang paling baik? Rasulullah menjawab, wanita yang paling baik itu yaitu yang paling menyenangkan jika dilihat suaminya. Yang kedua, wanita yang mentaati suami jika diperintah dan tidak menyelisihi suami pada diri dan hartanya sehingga membuat suami benci. Hadis riwayat An-Nasa'i dan Ahmad. Ketika seorang istri menyenangkan ketika dilihat oleh suaminya, maka artinya berarti kita seorang istri ini harus berupaya untuk tampil baik di hadapan suami. Tak apa kita memakai pakaian seadanya ketika sedang masak, sedang bekerja, membersihkan rumah, lagi ngepel, nyuci, nyapu, nyiram-nyiram tanaman dan sebagainya, kita memakai pakaian seadanya. Tetapi ketika kita bersama suami, makan, bersama suami ngobrol, mendampingi suami ketika tidur dan sebagainya, kita berupaya untuk tampil yang lebih baik, tampil yang menyenangkan ketika dilihat. Kemudian kita juga mentaati perintah-perintah suami selama perintah itu tidak bertentangan dengan perintah Allah. Dan jangan pernah menyelisihi pada diri dan harta suami sehingga membuat suami kita benci. Mudah-mudahan kita termasuk wanita-wanita salihah itu. Lalu kemudian juga kita berupaya untuk mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang salihah, cerdas, kuat, dan sehat. Karena itu tentu kita perlu belajar. Kita harus menimba ilmu bagaimana kita bisa menjadi ibu yang mampu mendidik anak-anak kita. Menjadi ibu yang mampu menjadi teladan anak-anak kita. Semoga Allah menguatkan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita wanita-wanita salihah, wanita yang dapat menjalankan amanah sebagai pemelihara harta, sebagai pemelihara dan pelayan suami dan anak-anak kita. Seorang wanita yang mampu menjadikan rumah-rumah kita rumah yang menjadi surga bagi kita. Baiti jannati adalah cita-cita kita bersama. Allah Subhanahu wa Ta'ala tujuan kita. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah menguatkan kita semuanya ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.